Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hayuna Fatwa Nurizah, NIM 3619001. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia yang diberikan oleh Bapak Hanif Ardiansyah selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Tanpa basa-basi lagi, saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ada dua macam. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tugas seorang manajer HRD ketika diberikan kewenangan yang penuh dalam untuk proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan. Dan yang kedua adalah bagaimana jika saya menjadi seorang calon karyawan di perusahaan besar yang memang perusahaan itu menjadi impian saya sudah sejak lama. Bagaimana cara saya agar diterima di perusahaan tersebut? Nah, berikutnya saya akan langsung menjawab saja ya. Untuk pertanyaan yang pertama, saya akan langsung menjawabnya. Jika saya menjadi seorang manajer HRD yang diberikan kewenangan, apalagi diberikan kewenangan sepenuhnya dalam proses rekrutmen tenaga kerja di perusahaan, yang pasti saya akan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar proses rekrutmen ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang tentunya baik bagi karyawan di perusahaan maupun bagi perusahaan itu sendiri. Nah, yang pertama yang harus saya lakukan, pastinya saya akan membuat tim, karena tidak mungkin saya bekerja dengan tangan saya sendiri, dengan usaha saya sendiri. Tentunya saya pasti membutuhkan bantuan dari tim, yang mana tim tersebut berisi karyawan-karyawan di perusahaan saya. Lalu yang kedua, saya akan mencari dan membuat daftar kriteria tenaga kerja yang cocok dengan perusahaan saya. Tentu tidak mungkin jika saya mencarinya dengan asal-asalan. Maka dari itu, pasti diadakannya seleksi tenaga kerja baru yang mencalonkan diri di perusahaan saya. Dan proses seleksi tersebut pastinya akan dibantu oleh tim yang telah saya buat tadi, seperti seleksi dan lain sebagainya. Lalu, saya akan membuat rencana untuk kedepannya setelah rekrutmen selesai. Nah, jika saya sudah menemukan calon karyawan yang memang cocok dengan kriteria perusahaan, tentu saya akan merekrut mereka yang benar-benar memenuhi kriteria perusahaan. Setelah itu, mereka akan mendapatkan training dan juga pengembangan di perusahaan ketika mereka sudah mulai bekerja di perusahaan saya. Ini merupakan tugas pokok, ya bisa dibilang tugas pokok seorang manajer HRD untuk melakukan pengembangan dan training kepada karyawan baru. Secara tidak langsung, ini merupakan sebuah usaha dalam mengelola karyawan dan berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, untuk itu saya harus memberikan edukasi dan juga training kepada karyawan baru untuk nantinya bisa meningkatkan keahlian para karyawan baru saya. Yang namanya perusahaan pastinya akan memilih calon-calon karyawan yang melamar di perusahaan mereka. Pasti mereka memilih calon yang benar-benar memenuhi standar kriteria di perusahaan mereka. Apalagi di perusahaan yang ternama, pasti mereka akan memilih calon karyawan yang baik
yang terbaik di antara semua pelamar kerja di perusahaan mereka. Nah, hal yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus membuat CV yang menarik. Nah, dalam CV ini saya pasti akan mencantumkan skill-skill yang saya miliki, mencantumkan penghargaan yang pernah saya dapat, ataupun pengalaman kerja sebelumnya, agar apa? Agar saya dilirik oleh perusahaan gitu, agar perusahaan melirik saya dan tergerak untuk merekrut saya sebagai karyawan mereka karena mengetahui skill yang saya miliki itu baik, saya mempunyai pengalaman, dan saya pernah mendapatkan penghargaan juga. Selanjutnya saya harus menunjukkan bahwa saya ini adalah orang yang bekerja keras, itu mau bekerja keras dan selalu ingin belajar. Karena ya saya harus menunjukkan kepada perusahaan jika saya benar-benar menginginkan pekerjaan tersebut dan saya nantinya setelah saya diterima saya akan berusaha gitu, bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang baik untuk saya dan juga untuk perusahaan di tempat saya bekerja. Lalu ingin belajar terus. Saya harus selalu ingin belajar. Karena apa? Karena skill yang saya miliki saat ini itu belum cukup untuk saya bisa berkembang ke depannya. Maka dari itu, saya harus terus belajar agar skill dan pengetahuan yang saya miliki berkembang dan itu akan membuat perusahaan juga senang terhadap saya. Tidak menyesal telah mempekerjakan saya. Maka dari itu saya akan terus belajar agar skill dan pengetahuan saya berkembang dan itu akan menguntungkan perusahaan juga tentunya. Lalu saya akan menunjukkan kemampuan multitasking. Saya akan menunjukkan jika saya bisa bekerja di bidang apapun, asalkan bidang tersebut masih menyangkut dengan apa yang saya inginkan, dengan apa yang ingin saya lamar di perusahaan tersebut. Saya akan menunjukkan jika saya mempunyai kemampuan yang bervariasi. Saya tidak hanya bekerja di satu hal, saya akan menunjukkan jika saya bisa di beberapa hal, tidak hanya satu hal saja. Selanjutnya saya harus menunjukkan rasa senang saya terhadap perusahaan dan juga pekerjaan. Karena perusahaan pasti menginginkan seorang karyawan yang bukan hanya sekedar menginginkan gaji gitu. Jadi perusahaan pasti menginginkan seorang karyawan yang benar-benar mencintai perusahaan dan pekerjaan mereka. Yang mana dengan mencintai perusahaan dan pekerjaan mereka, maka karyawan pasti akan bekerja lebih semangat lagi dan pasti dengan bekerja lebih semangat akan menghasilkan hasil yang sangat baik. Tentunya itu sangat menguntungkan sekali buat diri saya sendiri dan juga buat perusahaan. Selanjutnya, yang terakhir, saya harus memiliki rasa percaya diri. Ini sangat penting banget untuk saya maupun untuk orang di luar sana. Pasti rasa percaya diri ini benar-benar sangat dibutuhkan. Bahkan orang yang benar-benar biasanya percaya diri di kehidupan sehari-harinya percaya diri, ketika melamar kerja biasanya orang akan gugup dan hilang rasa percaya dirinya. Maka dari itu saya harus benar-benar menyiapkan diri saya harus menghilangkan kecemasan, menghilangkan pikiran-pikiran negatif dan harus selalu berpikiran positif agar saya terus merasa percaya diri terhadap diri saya sendiri. Nah, bagaimana jika saya tidak percaya diri dengan diri saya sendiri? Dengan diri saya sendiri saja tidak yakin, apalagi orang lain ketika melihat saya gitu. Maka dari itu saya harus mempunyai rasa percaya diri yang kuat terhadap diri saya sendiri. Nah, mungkin hanya itu yang jawaban yang bisa saya berikan.
Saya mohon maaf apabila dalam penyampaiannya kurang jelas. Saya akan berusaha untuk melatih kemampuan berbicara saya agar kedepannya semakin lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.